Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat belajar meskipun kita masih tetap sekarang belajar di rumah. Baiklah, kita hari ini akan belajar tema 7, subtema yang kedua. Tetap semangat nak ya. Mari kita sama-sama mulai pembelajaran dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini, hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang membuat peta pikiran. Peta pikiran ini biasanya dibuat untuk memahami sebuah teks. Bagaimana caranya? Cara kita membuat peta pikiran simple, hanya satu. Apa yang kita lakukan? Membaca teks dengan seksama untuk memahami isi teks. Jadi hanya itu nak ya. Ketika kita akan mengisi atau melengkapi sebuah peta pikiran, maka kita cukup membaca teks dengan seksama untuk memahami isi teks. Baik, untuk membuat peta pikiran ini, Ibu akan memberikan antum tugas. Tugasnya adalah sama seperti cara membuat peta pikiran tadi. Baca dulu. Baca teks halaman 85-86. Nah, setelah antum membaca, nanti di halaman 86 itu antum akan menemukan gambar seperti ini. Nah, ayo rumuskan. Nah, antum akan mengerjakan bagian ini saja, kerjakannya di buku besar saja. Ya, di buku besar saja. Misalnya di peta pikiran yang pertama yang harus antum lengkapi. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Antum bisa melengkapi bagian kotak yang pertama ini tentunya dengan cara membaca teks pada halaman 85. Insya Allah bisa dipahami nak ya. Lengkapi semua nih. Ini ada 5 ya, ada 5 kotak. Ini kotak 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lengkapi kelima-limanya di buku besar saja. Tidak usah ke buku kecil. Pakai tulisan yang rapi nak ya, supaya nanti bisa terbaca dan nilainya bisa bagus. Demikian untuk membuat peta pikiran. Kita lanjut materi berikutnya. Masih melanjutkan di tema 7 subtema yang pertama, masih tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Ayo. Nah, insya Allah masih ingat ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Apa tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia bisa bersosial atau berinteraksi tanpa memandang suku, ras, atau perbedaan lainnya. Intinya, tujuan dari adanya Bhinneka Tunggal Ika ini adalah agar kita semua bisa bergaul, bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, bahasa. Nah, jadi kita bergaul lah, bertemanlah dengan siapapun selagi pertemanan itu membawa kita kepada kebaikan. Jangan berteman dengan dunia maya terus, apalagi berteman dengan games. Itu nauzubillah nak ya, karena banyak sekali dampak negatifnya. Lebih baik kita berteman dengan dunia nyata, berteman dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya. Kita lanjut. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Kalau tujuannya tadi supaya kita bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang adanya perbedaan. Contoh penerapannya yang pertama, kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan sampai nak ya, kita ingin mengajak orang lain bermain, kita maksa, itu nggak boleh. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang lain sedang menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Itu salah satu bentuk menghargai juga. Kemudian mementingkan kepentingan bersama.
Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri saja. Misal kayak sekarang nih, kita kan kalau ke mall, misalnya ada kebutuhan, antum ke mall, antum lihat di sana pasti ada tempat cuci tangan, ada sabunnya, ada tisunya. Itu gunakan saja secukupnya, jangan berlebihan, karena setelah antum pakai, orang lain pun akan menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama, jangan untuk diri sendiri saja. Kemudian menghargai perbedaan demi persatuan, karena Allah mengingatkan kita semua di surah Ali Imran ayat ke-103 bahwasanya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya di sini Allah pun mengingatkan kepada kita semua supaya kita bersatu, tidak bercerai-berai. Karena di semester 1 dulu pernah Ibu ingatkan juga kepada antum bahwasanya ketika kita melihat lidi sapu, ketika lidi itu sendirian kita patahkan akan sangat mudah. Tapi ketika lidi-lidi yang banyak itu kita satukan menjadi sapu lidi, ketika kita ingin mematahkan sapu lidi tersebut akan sangat susah. Nah, itulah makna persatuan. Kita tuh harus bersatu dengan orang lain, tidak boleh kita bercerai-berai. Oke anak-anak Ibu, insyaallah bisa dipahami ya. Bismillah, kita lanjut lagi. Unsur-unsur kebudayaan. Apa saja unsur-unsur kebudayaan? Ada 7 yang membentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama bahasa. Nah, antum bisa lihat sendiri mungkin di keluarganya masing-masing. Ayahnya dari Medan misalnya, mamanya dari Padang. Nah, otomatis bahasa yang mereka gunakan pun berbeda. Sistem pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, religi, mata pencaharian, dan teknologi. Itu bagian-bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Nah, insyaallah ini bisa dipahami ya. Nah, karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman kebudayaan. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengakhiri video ini, untuk tugas antum yang kedua, ini bisa antum lihat di halaman 96. Itu ada halaman 96. Di sini ada 2 gambar. Ini gambar pertama, ini gambar yang kedua. Gambar pertama ini ada anak-anak sedang bermain ya. Ada sedang bermain lompat ini ya. Lompat. Kemudian gambar yang kedua ini ada bapak-bapak sedang melakukan kegiatan gotong royong. Tugas antum melengkapi tabel ini A sampai E. Pertanyaannya ada di atasnya. Misal kegiatan yang A yang A. Kegiatan apa yang ada pada gambar? Tadi Bu sudah bilang. Yang pertama, jawaban yang A untuk gambar yang A itu jawabannya. Misal nih, antum lihat, oh itu ada anak-anak sedang bermain bersama. Tulis di kolomnya, anak-anak sedang bermain bersama. Yang B apa? Sedang melakukan apa? Oh, itu ada bapak-bapak sedang gotong royong. Nah, berarti antum tulis di sini warga sedang melaksanakan kegiatan gotong royong. Isi sampai E ya. Isi cukup di buku besar saja. Tulis dengan tulisan yang rapi, nanti difoto dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Baik anak-anak Ibu semua, mungkin seperti itu untuk hari ini. Ibu harap antum semua bisa mengambil pelajaran dari yang telah Ibu jelaskan, mulai dari cara membuat peta pikiran, kita harus membaca dengan seksama, kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika ini tujuannya supaya kita berinteraksi dengan orang lain tanpa membedakan suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk penerapannya bisa dengan cara menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur kebudayaan yang membuat Indonesia menjadi negara yang penuh dengan kebinekaan. Ada 7 tadi, diantaranya bahasa, religi atau keagamaan, kemudian ada pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, demikian untuk hari ini ya.
Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Anak kelas 5A, B, dan C adalah anak-anak cerdas yang disiplin waktu dan senantiasa semangat belajar dimanapun berada. Salam sayang untuk antum semua di rumah. Tetap jaga kesehatan dan semangat beribadah. Demikian untuk hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.